Sucikan hati, hatimu ini jauhkan dari pikiran. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Dalilnya. Sudah itulah dia. Dari jangan bentuk begitu kejahatan. Dong. Kan kamu menjelaskan sunat hati ini lebih tahu dari kami. Nah, bagaimana sunat hati itu? Dalil ayatnya bagaimana? Imamat 22 ayat 1 sampai 3. Jika sunat seorang dalam keadaan tidak kudus yang melakukan banyak kejahatan, sunatlah, jauhkanlah dari kebaktian. Itu maksudnya. Jadi nggak ada kata sunat hati di situ. Itu pengertiannya. Dibuka beli. Ada nggak sunat hati di situ? Nggak ada. Nggak ada. Wah, mampus lah. Enggak, kita harus kejar sunat hati itu. Yeremia 4. Bang Billy ini nih dalilnya. Yeremia 4 ayat 4. Sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit katan hatimu, hai orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memandangkan. Coba Datu cari karena perbuatan jahatmu. Coba cari di HP Datu sunat kulit katan perbuatan jahatmu itulah disunat ya. Perbuatan jahatmu sunat. Itu maksudnya. Harus duar Darmi. Kamu nggak boleh menghilangkan sunat katan juga, itu perintah Tuhan. Oke, kalau mau sunat boleh juga. Kami Advent boleh bersunat, nggak dilarang. Boleh. Dulu waktu kau punya suami, istri kau waktu punya suami kau bersunat nggak? Enggak bersunat dia. Astaga. Boleh bersunat, boleh enggak? Nggak enak dong kalau begitu Darmi. Bau. Enak juga kok, enak juga. Makanya jadi dua jadi. Kacau kok Darmi. Apa bedanya yo? Nanti kan digesernya kulitnya itu, dibersihkan juga kan, dicuci pakai sabun, bersih dibuat. Aduh, itu kan hanya lahirnya itu. Oh, apa Bang Billy? Darmi, kau isap itu? Enggak lah, itu udah melebihi dosis itu kayak gitu ah. Itu nggak ada seperti itu gaya-gaya di dalam firman Tuhan. Itu sudah di luar. Itu udah gaya-gaya iblis seperti itu. Emang diajarin di Bible gaya-gayanya? Nggak ada. Di Alkitab pun nggak ada ditulis. Terus kau bilang melebihi dari mana? Kalau melebihi itu bagaimana pasanganmu supaya nyaman, supaya betah? Ya lakukan apa yang terbaik sesuai dengan. Diajarin di mana? Diajarin di mana? Di Bible. Yang penting jangan suami orang kau gitukan. Yang seperti yang sudah diberkati di gereja, bebas mau suka hatimu mau bagaimana. Yang penting masih di dalam kebenaran. Itu dia. Gaya-gaya diajarin di mana? Nggak ada ditulis di dalam Alkitab gaya-gaya mau main. Terus kau bilang melebihi, mau ajaran itu dari mana? Ada ditulis di Alkitab gimana sih kalian? Tahu kita memasukkan ke lubang itu. Sedangkan binatang tahu. Tadi kau bilang melebihi. Cara melebihi pasti ada ajarannya dong. Woi netizen parah lu, kokop. Apa yang kan manusia, sedangkan binatang tahu kayak mana cara dia supaya punya anak. Masa manusia nggak tahu? Tadi gini loh, ini pernyataanmu kau bilang melebihi, yang melebihi apa? Ya tadi kan rasanya tuh rasa-rasa rada. Kalau kau bilang melebihi, berarti ada ajarannya. Aku bergetar mulutku ucapan seperti itu karena aku menjauhkan perkataan-perkataan yang tak berguna. Tadi kau bilang melebihi ajaran, berarti ada diajarkan dong, mana ajarannya? Itu yang aku kejar sekarang. Ada di dalam kekristenan ada diajarkan cara bagaimana bersetubuh. Kenapa kau bilang melebihi? Ya karena nggak pernah kurasakan seperti itu, nggak. Ya kau bilang ajaran di Bible, tadi kau spesifik ngomong melebihi ajaran di Bible. Di mana? Karena menjijikkan lah kurasa seperti itu. Betul, tadi kau ngomong melebihi ajaran di Bible. Apa yang diajarkan mana? Gak ada diajarkan. Udahlah weh. Apa yang menjijikan tadi kau bilang? Itu mengganggu di pikiranku perkataan. Ya, dulu kau bilang kan menjijikan. Apa itu menjijikan karena nggak suka masukin atau gimana? Yang tidak menguatkan imanku, gak usah kita jelaskan ya, gak usah. Apalagi ini kan masalah manusiawi biasa di hadapan 1.500 penonton. Iya, kan kita di sini bicara harus yang sopan. Ya, oke. Sudah itu di dalam kekristenan kulit katan hatimu dari bentuk kejahatan. Itulah yang dimaksud Paulus ya. Dia dikirim kepada orang-orang yang tidak bersunat. Tapi kalau kita juga bersunat tidak dilarang. Gitu dia. Oke, jadi nanti kalau kau misalnya dapat suami, calon suami, nanti orangnya bersunat, kau mau nggak itu? Ya kalau dia Advent nggak apa-apa. Percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, mau dong.
kenapa nggak mau? Oh ya. Mantap Darmi. Teman-teman, terima kasih ya guys udah follow aku nih, udah bisa open cam, udah bisa kasih data, mantap sekali. Terima kasih ya, God bless you all teman-teman netizen gitu. Jadi Darmi, kalau kita tidak bersunat lahiriah melanggar Torah nggak itu? Karena setelah sudah Paulus, kami ini sudah diajarkan sunat lahiriah. Sunat hati, bukan lagi lahiriah ya. Kalau di Torah itu memang wajib perjanjian Allah kepada Abraham. Betul. Itu Bani Israel. Betul. Yes. Terima kasih, Darmi. Ya kita di sini setuju, oke. Betul. Ya. Tapi Paulus disunat gimana tuh? Ya nggak apa-apa kalau memang seperti itu dia disunat, ya kan nggak salah. Nah, kenapa kami sekarang diajarkan tidak bersunat? Dia percuma Yesus mati buat gimana tuh ayatnya tadi Datuk? Percuma kematian Yesus bagi orang yang disunat. Nah, gimana jadi Paulus disunat? Berarti percuma Yesus mati bagi Paulus. Iya, makanya Filipi 3 ayat 2 itu hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat yang palsu. Karena kitalah orang biasa aja dong anjing-anjingnya. Nah, dengar ini kata Paulus. Tunggu dulu, ini kata Paulus, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal yang lahiriah. Itulah perkataan Paulus. Itu dia. Udah, barang siapa yang bersunat. Kalau kalian bersunat ya nggak apa-apa, nggak ada diharamkan itu kan. Kalau kami ajaran Advent nggak ada diajarkan diharamkan bersunat. Berlaku bagimu. Gitu dong. Betul Darmi, mantap. Karena Paulus didatangkan kepada orang-orang yang tak bersunat. Petrus dia didatangkan kepada orang-orang yang bersunat. Nah, itu ya. Kau tadi jawabnya begini harusnya Darmi. Aku ajarin kau. Kau harusnya jawabnya begini, kenapa Paulus disunat? Karena dia adalah orang Yahudi. Gitu Darmi. Dia mengikuti hukum Yahudi walaupun dia setengahnya Romawi, begitu. Iya. Kan sudah aku jawab terakhir kan? Karena itu adalah perjanjian Allah kepada Abraham, kepada Bani Israel. Gitu dia. Kan Paulus mengaku dia punya dua warga negara, Yahudi dan Romawi. Yahudi dan Farisi. Iya, jadi ada warga negaranya ada dua dia. Itu. Guys, jadi gini ya. Nanti kalau kedatangan Tuhan kita itu pun mana ada dipanggil agama ini kemari, agama ini kemari, enggak loh. Kita hanya nanti. Darmi, agama yang paling benar adalah Islam. Coba lihat, ada dalilnya tuh. Bukan, agama yang paling benar adalah yang menuruti hukum-hukumnya. Itu yang benar. Salah. Jangan kita dulu bawa nama. Jangan dulu nama-nama ya. Jangan dulu nama agama yang manusia yang buat nama agama. Darmi, kalau Islam cuma Islam aja yang agama. Islam berhari Sabat. Inna din indallah Islam. Islam berhari Sabat. Apa artinya itu Bang Arif? Kristen apa artinya itu tadi? Artinya apa tadi itu bahasa Arab? Sesuaikah Islam ke 10 hukum? Sesungguhnya agama yang aku ridhoi di sisiku adalah Islam, agama Islam. Iya Darmi, cuma Islam yang agama. Gimana sih Darmi? Enggak loh, Allah itu tidak punya nama agama. Dia hanya itu ada dalil ayatnya kok. Enggak loh. Tahu, peraturan Allah itu yang harus kita patuhi. Siapa yang setia kepada hukum-hukumnya? Yesus kan berkata, Bu Darmi, jika keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka kamu tidak berhak untuk menduduki kerajaannya Allah, kan gitu kan? Nah, itu Yesus yang berkata itu. Jika berarti standarnya Farisi. Iya kan? Gimana tuh Darmi? Bantah itu Darmi, perkataannya Yesus itu.
Jikalau kehidupanmu tidak melebihi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, engkau tidak akan masuk kerajaan surga. Jika keagamaanmu tidak lebih baik dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat, maka kamu tidak berhak menduduki kerajaan surga. Ya. Lakukanlah dan perbuatlah apa yang mereka ajarkan kepadamu. Apa? Taurat. Iya, hukum. Taurat. Hukumnya itu. Dan hukumnya, nah, itu yang kita patuhi. Maka engkau menjadi umatku, kan katanya. Makanya ada ayatnya di dalam, tunggu ya, ini ya, sebentar dulu. Hukum Allah, ini ya. Tadi kau menghina orang. Sekarang tahu kalian di mana hukum? Tadi kau menghina orang-orang Farisi. Tadi kau menghina orang Farisi. Sekarang tunggu dulu Bang Billy. Nggak konsisten, makanya jangan jadi murid Paulus. Paulus itu benci terhadap Farisi, padahal dia sendiri Farisi. Farisi yang mana sekarang? Farisi yang munafik. Itu maksudnya yang munafik. Nah, oke, sekarang dulu. saya tanya, Paulus Farisi yang baik atau jahat? Kalau siapa? Paulus Farisi baik atau jahat? Farisi yang baik, yang rendah hati. Kok dia bunuh orang? Dulu sebelum bertobat. Berarti dia Farisi apa? Dulu sebelum bertobat, Paulus memang menganiaya umat-umat Yesus. Iya, waktu dia sudah menerima Yesus, dia bukan Farisi lagi. Dia sudah keluar dari sistem yang namanya Judaism, Yahudi, keluar dia. Makanya pertanyaan aku tadi, apakah Paulus Farisi yang baik atau jahat? Ternyata kalau membunuh itu jahat atau baik, Darmi? Itu kalau yang masa lalu Paulus itu kita nggak hitung lagi. Iya, berarti Paulus waktu dia menjadi Farisi baik atau jahat, Darmi? Iya, Farisi yang bagaimana? Kan ada Farisi yang munafik, ada Farisi yang mengenal Tuhan. Paulus menjadi Farisi, dia jahat atau baik? Jahat sewaktu dia menjadi sebelum bertobat, jahat dong. Jahat, betul. Jadi Farisi jahat ya? Iya, membunuh pun dia kan, membunuh, menganiaya umat Yesus. Berarti. Dulu sebelum dia dipilih Yesus, setelah dipilih maka dia meninggalkan semua kejahatannya gitu. Setelah dipilih dia udah ke Farisi lagi kan gitu? Iya, tapi menjadi Farisi yang benar, yang baik. Enggak, gitu. udah meninggalkan Farisi dia. Gimana menjadi benar, orang meninggalkan semua? Iya, Farisi yang ditinggalkan itu Farisi yang itu tadi, yang munafik, ya. Yang sekarang kalau dia masih Farisi, kenapa dia mengajarkan tidak sunat? Kalau dia masih Farisi, gimana sih? Lagi diajarkan Paulus sunat. Malah dikatakan di dalam Filipi tadi, sunatlah kulit katan hatimu dari bentuk kejahatan. Itu sekarang yang diajarkan. Sekarang pertanyaan saya, sunat hati dan sunat katan itu dua perintah yang berbeda atau sama? Itu kan bagi orang Yahudi. Kalau sunat dua perintah yang berbeda atau yang sama? Itu dua peraturan yang beda itu sama? Sama sebenarnya. Maksudnya sunat itu artinya membersihkan diri. Sebenarnya ya? Sunat artinya membersihkan dirimu dari bentuk kejahatan. Itulah artinya disunat. Jadi kalau sunat fisik itu artinya, berarti artinya itu apa? Itu apa, analogi gitu? Sunat hati itu sunat itu artinya membersihkan diri dari segala kejahatan. Jadi itu boleh dipilih antara dua itu. Ya boleh bersunat, boleh tidak, itu dia. Boleh bersunat, bukan gini, bukan boleh begitu. Bersunat, boleh ada salah. Boleh bersunat kulit katan secara harfiah, boleh bersunat secara hati, begitu harus dipilih. Iya, bisa. Karena sunat fisik itu kan itu hanya perjanjian Allah kepada bangsa Yahudi. Nah, itu ajaran Paulus. Ya, bangsa Yahudi. Udah nggak Farisi dia berarti kalau udah ajarannya begitu. Ya, dia udah gak Farisi, selesai urusan. Anda mengikuti orang yang gak Farisi. Sedangkan orang yang keagamaan tidak lebih baik dari orang Farisi tidak akan masuk surga. Jadi yang akan ikuti udah bukan orang Farisi. Anda yakin dapat surga, dari mana itu? Bisa begitu. Aku ngomong sama Bang Daniel, nanti digeruduknya aku. Iya, makanya jangan ngehujat kau. Menghujat? Siapa menghujat? Menghujat. Kira takut aku sama kau. Menghadapi kau. Pernah aku geruduk lagi. Datang kau kesini kau. Aku geruduk lagi. Brengsek kau. Gara-gara aku takut sama kau, kira takut aku sama kau. Kau yang datang ke rumahku kemarin. Ini yang datang ke rumahku itu. Ini orangnya. Jadi aku datang lagi. Datang kau kesini, kutunggu kau di sini. Datang coba. Oke. Kalau nggak pecahkan pakai mesin kepala kau itu, kutunggu kau, hadapi kau di sini. Darmi, banyak kali ada pengancaman Darmi. Mentang-mentang aku diam, kau pengancaman nggak boleh Darmi.
Oh. Darmi itu pengancaman, nggak boleh. Darmi ada Ini si pasalnya. Daniel ini suka kali menghina-hina aku ini. Dendam kali dia sama aku. Jangan kau Siapa bilang, menghujat Ada dari nggak tadi? Gak omongan ada kamu menghina menghujat aku. sekarang? Ada nggak omongan kamu menghina sekarang? Hah? Ada nggak? Dari Darmi, tadi kami udah, bagus-bagus Darmi, nanti ini kau ngomong. kenapa? Kau datang kau mengerusui kau. Janganlah Aku kau Ngomong lihat apa dia ya kan tadi? Ada pengacara, aku aku tahu ngomong. dia pengacara. Aduh. Aku nggak ada ngomong Darmi, apa ya. janganlah kau Cuma bilang saksinya kau sini. ancam pengen 1000 orang aku nggak ada pengen ngomong pukul apa. dia pakai, jangan gitu dah, pukul-pukul dia itu. Dia katanya Jangan aku ya, datang ke Darmi. rumahmu katanya. Ngapain dia datang ke rumahku? Mau ngapain dia datang ke rumahku? Mau ngapain dia datang? Kau menghujat kok kemarin kan? Mana aku menghujat? Hah? Itulah kau selalu kau. Aku aja mau kau intip-intip Kau bilang lah. Zainab itu siapa? Kau bilang itu Zainab itu siapa kemarin? Kan ku bilang menikahi istri anak angkat. Kau bilang ponakan kemarin anjing. Kau jangan nuduh bohong. Kan sudah selesai anjing. Udah selesai anjing. Ya udah, Apa kau lagi? udah selesai. Kenapa? Kenapa tai kau kau datang itu. kemarin? Karena kau karena aku datang karena kau salah. Paham? Aku datang karena kau salah. Kau kira aku takut sama kau? Bisa kau aku tuntut kau datang kau mengganggu seorang janda ke rumahku. Kutunggu. Datang kau ke sini biar ku suruh kau tuntut kau datang. Kutunggu. Banyak kali Kutunggu, cerita datanglah. kau. Kutunggu. Coba kalau Apa nggak ada kamu Kristen di room ini, kayak mana Kristen Kapan? Islam? Bisakah Tunggu. kalian bicara? Kalau nggak ada kami Kristen di sini, sama siapa kalian mau diskusi? Kutanya kalian dulu. Kalau kalian penjarakan semua orang Kristen ini, kalian ini maunya kalian jaga kami di sini supaya ada lawan main kalian, Tuntutlah, supaya ada lawan kalian berbicara. Kalau kau penjarakanlah aku, siapa lagi kalian undang? Siapa? Asik memenjara-jarakan aja kerjamu. Loh, yang mulai laporan siapa? Kalian itu saya. Kamu panas kau. Kalian itu harus berterima kasih kami sama orang Kristen. Ada kawan lawan kalian. Keluarlah paus, keluarlah singa. Kalau kami berkuar-kuar di sini, ada lawan lain kalian. Coba kalau nggak ada kami. Betul. Coba kalau nggak ada kami orang Kristen, lewat nggak paus ke rumah kalian ini. Bang Arif, kalau nggak ada lawan di sini Kristen, lewat nggak paus. Kalau nggak ada kalian Indonesia aman, paham? Janganlah kayak gitu. Kalian rawat kami orang-orang Kristen, biar lewat paus, biar lewat harimau. Ada lawan kalian berbicara di sini. Apa? Kalau nggak ada kami, bisunya kalian di ruangan ini. Coba ya, Aku mulai nggak hari perlu ini ya, begitu. mulai hari ini aku nggak hadir ke rumahmu ya Arif. Ya, kalau boleh umat Kristen juga jangan masuk ke room Islam supaya tak ada kawan kalian bicara, supaya membisu kalian. Harusnya kalian itu menjaga kami, bukan mau kalian tangkapi kami. Kalian itu maunya berhasil menjaga kami di room kalian. Adalah lawan kalian bicara, lewatlah paus. Jadi bebas menghujat kalian, bebas menghujat gitu. Kalau menghujat baru. Nah, kemarin kau Ini kan menghujat nggak tidak ada pakai datang ke rumahmu. Kau menghujat tidak datang ke rumahmu nggak? Setelah itu saya datang lagi nggak? Apa menghujat? Kau lebih parah. Kau hujat Yesusku. Kami nggak pernah melaporkan Kapan kalian. menghujat? Coba. Aku hanya mengatakan seperti itu aja. Terus kau tangkap Seperti aku. apa? Dasar kau kimak kau. Pas itu aja mau kau tangkap aku. Kimak kau anjing kau memang. Ayo satu lawan satu kita yuk. Duel kita yuk. Kalau nggak ku habisi kau. Duel kita. Jangan kau bawa pengawal kau. Jangan gitu Darmi, kasihan lo Darmi. Udah. Jangan gitu Darmi, kasihan. Jangan. Udah. Ngomong dikit nggak panas dia. Diskusi. Kasihan aja dia. Turunlah aku. Kejang-kejang kau. Malas sekali aku kayak. Iya. Jadi panas. Iya, biar nggak bisa. Kalau nggak ada aku bisa bebas ngomong hujat, betul. Kok bebas? Ada aku dari tadi Bang Arif, Bang Billy menghujat kawan-kawan Islam di sini. Ya, Adakah aku dari tadi pertama menghujat? aku ngomong menghujat nggak ada nggak aku dari tadi menyerang kau? Hah? Ada nggak aku menyerang kau dari tadi? Ada nggak? Ada nggak saya menyerang kau dari tadi? Aku tahu kau Ada itu tidak? mengintip aku itu, mengintip aku Ada kau itu. tidak? Hah? Kalau kau nggak pernah menghujat nggak usah takut kau. Ya, memang nggak pernah aku menghujat. Ya udah, Mana ngapain pernah takut? aku menghujat? Ya ngapain takut? Udahlah Bang Kasihan, Billy, udah, Darmi, jangan gitu. teman-teman Udah, semua. Ini terakhir aku masuk ke room kalian ini ya. Terakhir aku masuk ke room Arif. Untunglah Bang Daniel ini datang.
Jadi menegur aku kembali. Aku sebenarnya udah dilarang loh naik ke room ini. Aku yang bandel. Entah kenapa rindu aku sama teman-teman Islam ini. Ternyata si Daniel ini, syukurlah kau datang. Akhirnya aku mulai hari ini takkan kupijak lagi room kalian ini. Ya. Ada. Biar berarti misionaris bagus lah. Penyesat. Saya nggak ada ngomong aneh-aneh tadi. Aduh. Saya malah yang ngomong keras Bang Datuk dari tadi, sebenarnya ngomong santai-santai aja. Lihat itu kalau yang pendosa begitu memang ada boroknya sama kepegang, makanya takut dia. Arif, kita berbicara gimana Pak Arif? Halo, sorry Pak Arif. Arif, kita berbicara gimana Pak Arif? Ya istirahat aja, enggak apa-apa. Ustaz juga. Ya. Oke Pak Arif, semuanya ya. Siap. Ya, kita nanti buka habis kami ya. Kapan Bang Datuk? Nanti malam kita insya Allah ya buka lagi. Dari saya untuk sementara pada sebelum maghrib ini kita tutup dulu, menghormati teman-teman Muslim termasuk saya yang ingin beribadah sholat maghrib 3 rakaat ya. Semuanya saya ucapkan akhiran subhanal muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia hakim kan? Ya hakim di dunia. Iya, berarti dia bisa memutuskan benar dan salah kan? Begitu. Iya, berarti dia bisa memutuskan benar dan salah kan? Bukan memutuskan, menyampaikan kepada kalian kenapa kalian telah mempertuhankan dirinya. Itu kan versi tambahan ceritamu. Pergilah kalian di neraka, kayak begitu kata Yesus itu. Oh, itu kan versi cerita tambahanmu. Bukan, jelas dalilnya. Iya, dalilnya jelas di hakim. Adil lagi. Hakim di dunia, bukan hakim di akhirat. Di akhirat itu tidak masalah, dunia punyanya dia. Hakim adalah Allah Subhanahu wa taala. Dunia dan surga punyanya dia. Jadi tidak ada masalah dia datang hakim manusia. Sementara Yesus di surga duduk di sebelah kanan Bapa. Maksudnya bagaimana itu? Ya kalau duduk dalam sebelah kanan arah Bapa ya makanya fungsi Tritunggal tadi itu Bapa siapa? Yesus tentang siapa? Allah Roh Kudus. Bapa siapa? Yesus siapa? Banyak Bapa kali Roh. Bapa Roh. Bapa Roh. Ya. Hah? Waduh, jadi Tuhan kamu Roh. Tuhan saya memang Roh. Waduh, parah ini hotel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marabbuka Dev Yesus Pop gede banget itu, gede banget. Ini udah host. Ada Kristennya nggak pada mau naik ini, gimana ini? Tadi mana hotel? Kan ada hotel tadi. Biar paham mereka. Baru di itu. Oh, Dev ini Dev kan? Si Dev kan? Oh iya. Bukan. Gurunda Dev, Gurunda. Kita dengar dulu. Saya ini Muslim tapi bukan agama Islam gitu loh. Dev ini. Maaf ya. Gimana tuh, Bang Erik? Ya salah lah, Muslim bukan Islam. Ya mudah-mudahan lah kalau memang Dev, kemudian kayak kalau memang Dev mau mencari kebenaran, dia mau belajar. Ya, dia kan selama ini kan membahas Al-Quran, berarti dia belajar Al-Quran. Ya, insya Allah dia kayak Demian, insya Allah kita doakan aja bersama-sama. Amin ya, amin ya Rabbal Alamin. Amin. Amin. Yang dibawa aminin, aminin. Biar Dev masuk Islam. Nanti kita ketemu di surga. Kita berangkulan Dev. Amin. Kita kelak bertemu di surga. Yang tadinya kita cuma mendengarkan suara, kita ketemu di surga secara langsung tatap muka. Amin Dev. Amin ya Allah.
berkaitan dengan ajaranmu. Kalaupun seandainya aku memeluk agama Kristen mengikuti ajaranmu, apabila aku masuk surga bersama-sama denganmu, apa yang terjadi di sana dengan kita berdua? Apakah nanti kita akan berjabat tangan, berpelukan, bertemu? Kita tidak saling mengenal. Kita roh. Apa yang dinikmati roh di dalam surga sana, Dep? Amin. Amin. Aman. Amin ya robbal alamin. Rudi. Bang Dep, amin itu nggak main-main loh, cuma di mulut. Amin itu ada artinya, doa itu. Ya tergantung. Kan kamu nggak tahu hati saya. Amin. Yang amin itu orang artinya, Islam semua yang di bawah itu loh. Amin itu artinya Orang kabulkan. beriman semua. Iya, itu kan dari bahasa Ibrani. Adalah Iya kan? bahasa Ibrani. Oh iya. Amin itu dari bahasa Ibrani. Astagfirullahaladzim. Gimana sih? Iya sama satu rumpun. Di zaman itu memang cuman orang Yahudi aja yang sudah ada di zaman itu. Orang Arab belum ada. Satu rumpun nama bahasa Arab. Tulis. Ahad, ehad sama. Ya kita sambut dulu yang baru join abangku. Assalamualaikum Bang Transmover. Assalamualaikum warahmatullahi muslim. Selamat sore salaman. Hah? Bang Transmover. Bang Transmover. Lain Transmover. Oh Kristen ini Kristen. Oh Kristen. Kamu gak jawabnya pun. Iya pun. Ini Transmover. Kalau diem itu ngerepot, awas ya. Ku cari sampai ke ujung-ujung beneran. Ujung kuku. Lanjut Bang Erik lah. Aminin Bang Dep. Amin. Sekarang gini loh ya, kita harus cerdas lah ibaratnya gitu ya. Anggap misalnya Kristen yang benar gitu, Yesus itu Tuhan misalnya. Nanti kita dihakimi ya, kita akan komplain gitu loh. Lah kamu Yesus nggak pernah ngomong kamu Tuhan gitu kan? Ya nggak? Apa yang mau dihakimi coba kan? Ya nggak? Tapi sebaliknya, ya kan? Kalau Islam yang benar nih, aduh cilaka 79. Itu ada datanya Bang B. Itu ada datanya Bang B. Di Matius 10 nomor 32 sampai 33. Coba dibuka Bang B. Aduh apa tuh? Ya, coba dibuka Matius 10 32 33. Itu ada datanya itu. Cluenya aja. Ya itu tadi, cluenya tadi seperti itu. Ada yang datang kepadanya dan dia mengakui aku juga akan mengakui di hadapan Bapakku yang di surga. Dan nanti ada orang yang datang tidak mengakui aku, Yesus juga akan tidak mengakui dia di depan Allah Bapa, begitu. Iya, Bang Erik. Yo. Itu di teman-teman Kristen kenapa tidak bisa membedakan antara Lord and God ya? Jelas beda banget ya. Kenapa nggak bisa bedain deh? Doktrin itu yang buat mereka yang seperti itu. Jadi makanya maaf ya. Bahasa Indonesia. Maaf. Ya makanya harus tolol dulu syaratnya. Iya. Nggak bilang gitu loh ya. Nggak bilang gitu. Ya kan ternyata terbuktikan betul nggak? Lord sama God itu jelas berbeda makna. Jelas banget berbeda. Lord sama God itu berbeda makna. Tapi kalau mereka ini sama ratakan gitu. Jadi ya, tolol nggak itu namanya? Beda, jelas beda. Ya sudah kalau beda kenapa? Sama. Kalau Tuhan itu Lord, ya. Tetapi kalau Allah kan aneh kan? Ini harus terbalik memang. Ya, yang namanya ajaran setan itu memang harus terbalik. Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Berarti kalian nggak paham kalau gitu. Bahasa Inggris tolong dong ajarin gitu. Harus belajar lagi kalau gitu ya. Saya tunjukkan bahasa Inggris. Sebentar. Antara Lord and God itu ada. Yes, sebentar ya. Saya tunjukkan data. Karena kalau saya bicara itu harus pakai data, bukan modal congor.
Tuh apa itu? Okay. Siapa ini? Ini bacanya apa ini? Allahu yahfaduka. Artinya God bless you. Mau dibantah? Nah, ya kan? Sementara kata Tuhan itu dalam bahasa Inggris itu disebut Lord. Apa-apa, Gitu loh. Bang Dep, apa itu? Allahu apa? Yahfaduka. Itu ya paduka. Apa itu? Ya paduka. Apa itu? Siapa ini? Siapa di depan itu? Salman kan? Jadi semua pesawat komersil dari Arab Saudi itu pasti ditulisi kata ini. Lah, apa hubungannya? God bless you katanya. Loh, ini kan menunjukkan kata God itu sama dengan Allah gitu loh. Kalau kalian paham gitu. Astaga, naga. Ngarang itu, ngarang bebas itu. Aduh. Kok ngarang? Gimana sih? Mulai Inilah ditunjukkan. Maha benar Uten dengan segala kegabrulannya, Segala teman-teman. kegabrulannya. Bentar ya. Bang siapa Satu ya? lagi. Bang Koko. Dia di bawah dulu ya. Mau naikkan Bang tukang daging. Begitu saya pakai bahasa Inggris yang I want to walking, I want to run bagaimana? Allah paduka katanya. Ya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dulu kalau gitu saya mau silent dan because I want to run around ya. Oke, silakan. Oke ya. Gimana nanti? Sebentar dulu, sebentar. Jangan ribut. Kosa Kalau saya katanya mengajar. bahasa Inggris nggak begitu juga. Harus kosa katanya dilihat. Sebentar, Kosa dikatakan di dalam. Sebentar dulu. Datanya aneh. Sebentar. Sorry, buktikan. Sebentar dulu. Astagfirullahaladzim. Sorry, aduh. Sebentar dulu. Kita buktikan bahwa kata Tuhan itu atau Rob itu dalam bahasa Inggris adalah Lord. Dalam bahasa dalam Al-Quran sendiri ya. Ini surah An-Nas 1. Tadi kata God itu jadi Allah itu. Allah jadi Sebentar dulu, sebentar. Saya jelaskan dulu. Supaya kalian paham. Dikatakan di sini kul a'udzu birabbin nas. Ya. Apa ulangi? Rob ulangi. Ulangi dari awal, bentar. Kata Rob di sini merujuk kepada ulangi. Tidak. Sebentar. Aku nggak terima bacanya begitu. Tidak. Ulangin. Sebentar. Tidak, Ini loh ulangin mana kata bacanya ini tadi. sebentar. Tidak. Ulangin bacanya gimana? Rob ya dari itu awal, menjadi Tuhan. Di dalam bahasa Inggrisnya menggunakan kata Lord. Makanya Dep, kalau nggak bisa bacanya dengan Quran. Enggak, mau dibantah nggak ini? Lord, Tuhan dengan Rob. Bacanya juga gitu. Apa coba baca dari Ini bukan soal bacanya, tapi pemahaman kata gitu loh. Ini Rob, Tuhan, Lord of men. Ya. Tuhannya manusia. Betul ya? Bukan makin pintar, makin bego aja. Loh, jadi apa bahasa Inggrisnya Tuhan? Apa bahasa Inggrisnya Tuhan? Lihat ya, bahasa Inggrisnya Tuhan itu apa? Artinya Rob itu karena itu Allah itu sudah menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Itu loh. Lah iya, makanya kan itu Rob. Nah, sekarang Yesus tuh enggak menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Begini. Itu loh kan Kamu salahkan nggak ini? Lord itu kan. Sebentar. Itu harus ada penjelasannya. Lordnya itu kemana arahnya? Bukan. Kamu kalau Allah jelas terjemahan ini sering kan berfirman bahwa astaga, iya kan, ya ada Tuhan selain Allah. Ini kan, salah gitu nggak? kan. Ini salah tuh benar? Punya Tuhan. Ya Allah. Itu makanya di situ Rob itu bisa disematkan. Baik. Saya buktikan lagi ya. Tapi kalau Yesus tiba-tiba Lord gitu Tuhan terus kamu katakan saya Tuhan. itu kalau berbicara pakai kata. Di mana Yesus mengatakan dia Tuhan gitu loh. Sebentar. Saya tunjukkan data ya. Harus ada penjelasannya dulu. Rob ini apa? Lord ini Ini apa? Harus ada penjelasannya. Bang DF, bentar Kak Lingka sama Bang Tis. Sebentar dulu. Bang DF, ya. ini poinnya apa dari kemarin? Asik Enggak, Lord, gini. Sebentar, Lord, FDS. Tuhan,
Yang mau sebentar. Sebentar dulu. Tadi Lianka menertawakan saya ketika saya mengatakan bahwa Tuhan itu bahasa Inggrisnya Lord. Iya benar. Kamu ketawa juga? Itu yang diketawain dia Bukan, kamu tadi dulu saja lu Tadi gini. Sebentar. Allah paduka katanya Bang. Ini ya. Bang PDS. Apa ini? Katanya God bless Ini apa? you. Allah paduka. Ini apa ini? Allah kan? Paduka Salman itu. Allah. Kita copy ya. Kita Poin copy aja ya. Bang DF, poinnya biar nggak rame gitu kan. Saya membuktikan bahwa kata Tuhan itu bahasa Inggrisnya Lord, sementara kata God itu sebenarnya bahasa Indonesianya ilah sebenarnya. Itu yang benar. Karena kata Allah itu kalau dalam bahasa Inggris jelas menjadi the God. Oke? Kita copy dulu ya. Kata Allah ya. Kamus, mana kamus? Ini FDS ini agak cerdas saya lihat ini. Ini Arab Enggak, ya. poinnya Bang, poinnya yang mau Sebentar dulu, disampaikan sebentar. apa? Kasih Mana kata sekitar Allah itu aja. itu mana kamusnya? Apa ini? Kamus apa itu? Iya Ini Bang, online loh. Bang DF itu udah dapat poinnya kita. Yang mau disampaikan tuh apa? Nah, ada Loh, tadi itu Allah, kan itu Tuhan, woi. Gini. Tadi Lianka, sebentar dulu. Lianka tadi mengatakan orang Kristen tidak tahu kata Lord dan God gitu loh. Kan gitu. Saya mengatakan kata Lord itu adalah Tuhan sesuai dengan misalnya contohnya di dalam surah Nas. Ini kan ada kata Rob di sini. Ada kata Tuhan. Ada kata Lord. Nah, mau dibantah bagaimana? Kalian salahkan ini. Coba. Aduh, bahasa Inggris itu nggak bisa. Makanya Lianka, Bang, bahasa Inggris itu ada berapa macam jenis? Celebrate atau celebrate Bentar ya, satu lagi. Aja, Al-Fatihah 2 ya. Itu diartikan ulama, terima aja. Sebentar dulu. Saya tunjukkan satu data lagi kalau kalian ragu gitu loh, ya. Nah, di dalam surah Al-Fatihah 2 jelas juga memakai Lord di situ. Ya. Percaya Sudah berulang kamu ini bawa polemik. Bukan. Ya Rob di situ harus ada penjelasan dulu dari Allah gitu loh. Ajarin dong. Kalau Lordnya Yesus ada nggak penjelasan dari Yesus? Lord itu apa? Yesus sebagai Tuhan itu di mana? Dari Yesus. Sebentar Allah kan dulu. sudah menjelaskan di situ. Rob itu apa? Ini kata Malikil Robil itu apa? Robil Beneran alamin. kalau ada murid berguru pada Bang Dev, Betul nggak? tapi tambah on deh. Iya, Robil alamin. Tapi begini Bang, menjadi Bang DF, itu kita Tuhan udah dapat semesta poinnya. alam. Itu kita udah dapat poinnya. Iya, kau tuh Tapi cerdas begini, sebenarnya, Bres. begini. Kita kan tentang Rob Bun tadi kan. Kalau di dalam kata ini sebenarnya udah dibahas Bang Bang DF ini terus diputar ya. Iya, makanya dia bukan. Karosim besar kan aku karosim. Besar kan. Bukan saya yang bahas tadi, cuma mereka menertawakan saya. Makanya saya tunjukkan data. Itu loh. Itu aja yang dibahas, penting juga kita. Sebenarnya kita udah dapat poinnya itu. Jangan tertawain orang kalau belum tahu. Nah, itu pantas dia ketawain itu, mau pantas diketawain. Ini kalau orang sok Lianka ini kasihan. Katanya dokter kok. ini nih ya. Ini kan kamus nih. Ini kamus bahasa Arab ini Bang. Aduh, bentar dulu Bang. Biar gantian dapat poinnya kita. Soalnya Bang DF ini udah penjelasannya udah melebar kan. Ini kan kamus. Tentu kan Bang DF tadi kan menampilkan narasi dari Al-Qur'an yang menggunakan kan Al-Qur'an itu menggunakan bahasa Arab. Tentu akan kita kembalikan ke dalam narasinya bahasa Arab. Kalau kita lihat di dalam kamus, nih ya, Robbun tadi Robbun ini kalau dia bersendirian dia Bang, ini diartikan Tuhan. Tetapi kalau misalnya dia disandarkan sama makhluk, dia berarti Tuhan. Karena arti Robbun itu memelihara, melindungi, memiliki. Jadi Robbun kalau dia bersendirian dia tidak ada disandarkan sama makhluk, dia akan dikembalikan ke makna aslinya. Karena pemelihara sesungguhnya kan adalah Allah, adalah Tuhan semesta alam.
maka diartikan sebagai Tuhan. Orang yang gimana sesuatu yang tidak terlihat bisa memelihara. Kan ada bilang yang memelihara itu orang yang berwujud. Bentar dulu Bang Rudi. Berarti Rudi jangan menggonggong kalau diskusi. Gantian. Jadi kalau misalnya Robbun tadi kalau disandarkan dia sama makhluk, umpamanya di sini Robbul Bait atau Robbul Ailah. Di sini disebut dengan kepala keluarga. Karena kalau Robbun Bait ini kan pemelihara rumah, jadi dikatakan sebagai kepala rumah tangga. Sekarang menjadi persoalannya nih Bang DF, ketika Robbun tadi disandarkan kepada makhluk, jadi tetap dia diartikan sebagai Tuhan. Tidak bisa dia diartikan sebagai Tuhan. Sementara kalau kita lihat bagaimana Yesus itu, dia adalah makhluk. Gak tepat dia disandarkan sebagai Tuhan. Salah. Kamu jangan membawa narasi kita lihat Islam ya, ke dalam Alkitab. Nggak boleh. Nih, mana sih? Masa ilmu Islam kau bawa ke Alkitab? Ya nggak bisa. Bukan nggak sekarang nyambung. kita kan dari segi kan apa kan menampilkan dalam bahasa Arab tadi kan. Tentu kalau dalam bahasa Arab kita akan kembalikan bagaimana tatanan bahasa Arab itu yang benar. Robbun tadi itu apabila dia bersendirian dia, makanya seperti kita bermunajat ya Robbi, itu akan dikembalikan kepada Sang Maha memelihara, Sang Maha memiliki, Sang Maha pemelihara. Maaf. Tetapi Saya potong dulu, gini aja. Tunggu dulu Bang DF. Tadi Nggak kan terlalu abang kan panjang dan itu melebar. Gini bukan aja. melebar. Kamu ini ngomong menurut panjang lebar. Sebentar dulu, saya tanya dulu. Kalau memang kalau Robbun tadi Bang, sebentar ini sudah kau bawa ke Alkitab. Dia tidak bisa diartikan Tuhan. Makanya Yesus itu dia dikatakan Lord, dikatakan Rob, boleh dia, tapi tidak bisa dia diartikan sebagai Tuhan. Iya, kamu itu bodoh tapi sok pinter, sok ngajarin orang. Saya tanya kamu Iya, sudah, saya paham. Ini menurutmu bahasa Inggrisnya Tuhan itu apa? Silakan. Tuhan tadi Tuhan. Enggak, Tuhan yang saya tanya. Tuhan itu bahasa Inggrisnya apa? Tuhan makanya tadi Bang. Silakan. Kalau aduh. Berarti kamu juga enggak paham kalau gitu. Bukan enggak paham, Abang mengambil kalau dia bersendirian dalam bahasa Inggris, Lord itu tetap dikembalikan kepada dalam artinya itu Tuhan. Oke, Lord bisa diartikan sebagai Tuhan. Sebentar. Tetapi dulu Bang DF biar paham Abang. Tetapi kalau terjemahan di dalam bahasa Arab ya, terjemahan dalam bahasa Arab baru dia bisa menggunakan, karena padanan kata Rob tadi tidak ada yang tepat untuk bahasa Inggris selain Lord. Paham Bang? Berarti yang Kristen tidak ada pandangan yang tepat. Kan saya tanya. Gini bahasa Inggris. Sebentar. Izin aku dulu ya. Kamu belum ngomong dari tadi loh. Sebentar. Tapi kalau misalnya Bang DF tanya, sebentar. Aku jelasin dulu nih polemik yang kamu bikin tadi ini ya. Bang tunggu Bang. Enggak bisa kau jawab juga FDS. Apa artinya Lord misalnya? Ketika Abang berbicara tentang Lord tadi menggunakan letterlek atau tatanan bahasa Inggris, tentu akan kita kembalikan secara kamusnya Lord itu walau bagaimanapun tetap diartikan Tuan. Sayyid namanya kalau dalam bahasa Arabnya. Tidak. Inilah kau nggak ngerti. Ketika dia sebagai penerjemah Bang, tunggu dulu biar dapat poin Bang. Tetapi ketika Abang gunakan dia sebagai penerjemah di dalam bahasa Arab, Rob tadi tidak ada padanan yang tepat untuk mengartikannya sebagai terjemahan bahasa Inggris itu kecuali Lord. Kalau God dia nggak bisa dia Bang. Begitu, paham? Bisa dipahami ya? Enggak, kamu enggak bisa menjawab. Iya, aku tambahin ya. Allah SWT itu dilahir. Coba diam dulu nih si Dev ini, dia asal ngomong aja dari tadi ini. Ini bisa paham ya. Dapat poin kita ya. Rob tadi tunggu Bang, kurinci dulu satu-satu Bang. Enggak usah kepanjangan kamu. Tunggu biar paham. Rob tadi Kak Rosi mute dulu Kak Rosi biar bisa dapat poin kita. Kalau Rob dalam tatanan bahasa Arab tadi, apabila dia bersendirian dia, maka dikembalikan dia kepada makna asalnya, yaitu apa? Sang Maha Pemelihara, Sang Maha Mempunyai, Sang Maha Memiliki. Itu diartikan sebagai Tuhan, karena kan itu kalau dalam terjemahan ketatanan bahasanya Indonesia kan. Tetapi ketika Rob tadi disandarkan dia makhluk kepada makhluk, maka dia tidak bisa diartikan sebagai Tuhan, sebagai yang maha memiliki.
Harus dia menjadi sebagai padanan itu sebagai tuan yang memiliki, yang menguasai. Nah, ketika bahasa Inggris tadi, apa arti Lord? Abang ceritakan nih. Lord dalam bahasa Inggrisnya itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu adalah tuan, atau bahasa Arabnya Sayyid. Tapi ketika Lord tadi sebagai penerjemah di dalam tatanan bahasa Arab yang ada di Al-Quran seperti Rabbun tadi, itu tidak ada yang lebih tepat padanannya kecuali Lord. Karena nggak ketemu dia bang, bahasanya itu untuk padanan, untuk penerjemahan Rabbun tadi di dalam bahasa Arab, bahasa Inggris tadi nggak bisa dia selain Lord. Kalau God dia nggak cocok dia. Jadi kamu bisa dipahami ya? Jujur kamu nggak menguasai ternyata. Kamu nggak menguasai. Jujur aja kamu nggak menguasai karena apa? Sebentar dulu gantian ya. Sebentar ya. Gantian giliran aku lah. Sebentar, yang nggak ngerti apa-apa nggak usah bernarasi. Al-Hadid 3 itu masa kau lebih ngerti dari aku? Beberapa kali kau udah aku edukasi nggak pintar-pintar kau. Jadi kau sudah menentang itu ayat berarti, karena sahir itu lahir. Apa sih Al-Hadid 3? Sebentar. Baca Al-Hadid 3. Gimana Bang di F? Apalagi mau ditanyakan? Yang tadi udah paham Bang? Saya nggak bertanya. Bukan. Yang tadi udah paham Bang kan tentang penggunaan kata Rabbun, Lord, Tuhan. Sebentar bisa dipahami. Sebentar ya. Ini ajarkan jatuhnya jawabannya Al-Hadid 3 itu bukan Tuhan. Di dalam Al-Fatihah 2 dikatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, Rabbil Alamin. Ada Rabbilnya, ada Rabbilnya, ada Rabbilnya, ada ilnya, ada fil. Banyak nyelem.